Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo syabab, yukatimu ana Muhammad Reza Faleh fil Galubis Bisnik Mali Rokmon Huwait At-Talib 251402016. Jadi tujuan saya berdiri di sini, saya ingin membuat video ujian akhir semester untuk memenuhi tugas video mata kuliah bahasa Arab. Cuma ahlan ra'uk. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan yang namanya itu jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh isim yang biasanya terdiri dari dua hal. Yang pertama ada mubtada, itu sebagai subjek. Yang kedua itu adalah khobar, itu sebagai predikat. Bisa kita ambil contoh kecilnya, itu ada kalimat Zaidun muslimun. Zaidun itu sebagai subjek atau isim yang ingin dijelaskan, sedangkan muslimun adalah khobar atau penjelasan keadaan bahwa dia seorang muslim. Nah, selanjutnya jumlah ismiyah itu memiliki 4 syarat utama. Yang pertama itu mubtada harus berupa isim ma'rifat, isim dhamir, alif lam, dan isim isyarah. Yang kedua itu khobar bisa berupa isim, jumlah, kalimat, atau syibih jumlah. Yang ketiga itu mubtada harus selalu marfu atau mubtada itu harus hukumnya rafa. Dan yang keempat itu khabar bisa menjadi marfu apabila dia berupa isim. Nah, jumlah ismiyah itu ada pembagiannya juga. Itu ada 5 pembagian. Yang pertama itu jumlah ismiyah dengan khabar mufrad atau khabar tunggal. Bisa kita ambil contoh, itu ada al-kitabul jadid. Kenapa kitabul jadid? Karena yang namanya khabar mufrad itu pasti artinya satu. Nah, pembagian jumlah ismiyah yang kedua itu dengan khabar jumlah. Contohnya bisa kita ambil dari kata al-baitun fihi kalbun. Kenapa dia khabar jumlah? Karena al-kalbun itu termasuk khabar jumlah yang memiliki makna satu. Bisa juga disebut dengan artinya di rumah itu ada anjing. Karena hal tersebut, kalimat tersebut menunjukkan adanya jumlah bahwa anjing itu satu. Nah, yang ketiga itu ada jumlah ismiyah dengan jumlah sifatul musyabbahah. Itu adalah jumlah atau fi'il yang menyerupai isim. Bisa kita ambil contoh, itu al-waladun jamil, itu seorang anak yang ganteng. Nah, terus jumlah ismiyah yang keempat itu jumlah ismiyah dengan jar majrur. Bisa kita ambil contoh al-kitabu al-tawilah. Kenapa disebut dengan jar majrur? Karena sudah jelas di kalimat tersebut ada huruf jar yang berupa ala. Maka di akhir tawilah itu kita jadikan hukumnya jar, maka al-kitabu ala tawilati. Dan yang kelima itu khabar jumlah fi'liyah. Bisa kita ambil contoh at-talibu yaktubul ad-darsa. Kenapa disebut begitu? Karena ada fi'il yang menjadi khabar karena di depannya ada mubtada dan di khabarnya itu berupa fi'il, maka bisa kita sebut sebagai khabar jumlah fi'liyah. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga hal tersebut bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.